Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Julita Atifa dengan NIM 2348 dari kelas 5D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait tentang steroid dan terpenoid. Yang pertama ada steroid. Steroid adalah senyawa metabolit sekunder yang memiliki kerangka dasar siklopentano perhidrofenatren atau 4 cincin karbon menyatu. Steroid berperan penting dalam sistem biologis sebagai hormon, komponen membran, dan senyawa bioaktif. Selanjutnya ada tata nama. Tata nama steroid didasarkan pada jumlah atom karbon C18, C19, C21, dan C27. Yang kedua, posisi ikatan rangkap, jenis gugus fungsi min OH sama dengan 0, dan konfigurasi stereokimia alfa dan beta. Contoh nama steroid: kolesterol, testosteron, estradiol, dan kortisol. Selanjutnya ada sifat. Sifatnya ada padat kristalin, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik, contohnya etanol dan kloroform, bersifat lipofilik, dan relatif stabil terhadap panas. Selanjutnya ada rumus umum. Steroid memiliki inti karbon C17 dengan variasi rantai samping dan gugus fungsi, contohnya inti steroid C17H28, kolesterol C27H46O. Selanjutnya ada klasifikasi steroid. Yang pertama, sterol. Steroid dengan gugus min OH pada C3-3 berfungsi sebagai penyusun membran sel, contohnya kolesterol. Yang kedua ada hormon steroid, berperan sebagai pengatur fisiologis tubuh, contohnya estrogen dan testosteron. Selanjutnya ada asam empedu, membantu pencernaan dan penyerapan lemak, contohnya asam folat, dan glikosida steroid. Steroid yang terikat gula dan bersifat aktif secara biologis, contohnya digoxin. Selanjutnya ada macam-macam senyawa. Yang pertama ada kolesterol, gunanya untuk prekursor hormon, testosteron sebagai hormon kelamin pria, estrogen sebagai hormon kelamin wanita, dan kortisol sebagai antiinflamasi alami. Kegunaannya sebagai obat antiinflamasi, terapi hormon, bahan baku kontrasepsi, dan pengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya ada biosintesis. Steroid disintesis dari asetil CoA melalui jalur mevalonat membentuk squalen, lanosterol, dan steroid. Selanjutnya ada reaksi dan identifikasi. Menggunakan uji Lea-Berman-Buchar menghasilkan warna hijau kebiruan, dan uji Salkowski menghasilkan warna merah kecoklatan. Selanjutnya ada isolasi. Ekstraksi dengan pelarut nonpolar. Pemurnian menggunakan kromatografi dan kristalisasi ulang. Analisis strukturnya bisa menggunakan IR, identifikasi gugus fungsi, NMR, struktur kerangka karbon, MS, berat molekul, dan UVV sebagai ikatan rangkap terkonjugasi. Yang kedua ada terpenoid. Terpenoid adalah senyawa metabolit sekunder alami yang disusun dari pengulangan unit isoprena C5H8 dan merupakan turunan terpena yang telah mengalami modifikasi kimia seperti oksidasi atau penambahan gugus fungsi. Terpenoid banyak ditemukan pada tumbuhan sebagai komponen minyak sirih, pigmen, dan senyawa bioaktif, serta berperan penting dalam pertahanan tumbuhan dan dimanfaatkan luas dalam bidang farmasi, pangan, dan kosmetik. Tata namanya, penamaan terpenoid didasarkan pada jumlah unit isoprena, struktur rangka karbon, dan gugus fungsi yang terikat, contohnya mentol, camphor, dan limonen. Selanjutnya ada sifat. Yang pertama ada berbau khas dan aromatik, mudah menyerap, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik, dan bersifat lipofilik. Rumus umumnya, terpenoid tersusun dari pengulangan unit isoprena sehingga rumus umumnya C5H8N. Contoh, monoterpenoid C10H16, sesquiterpenoid C15H24, dan diterpenoid C20H32. Klasifikasi terpenoid. Monoterpenoid C10, senyawa volatil dengan aroma khas, contohnya mentol. Yang kedua, sesquiterpenoid C15 memiliki aktivitas biologis tinggi, contohnya artemisinin. Selanjutnya ada diterpenoid C20 berfungsi sebagai senyawa bioaktif dan prekursor vitamin, contohnya fitol.
Selanjutnya ada triterpenoid C30, prekursor pembentukan steroid, contoh squalene. Selanjutnya ada tetraterpenoid C40, umumnya berupa pigmen alami, contohnya beta karoten. Lalu ada macam-macam senyawa, mentol sebagai pelapor dan obat, camphor antiseptik, beta karoten sebagai provitamin A, dan artemisinin sebagai anti malaria. Kegunaannya sebagai bahan parfum dan kosmetik, obat herbal dan farmasi, antioksidan dan antimikroba. Selanjutnya ada biosintesis. Terpenoid disintesis melalui jalur mavolanat dan jalur MEP menghasilkan unit isoprena yang kemudian bergabung membentuk terpenoid kompleks. Reaksi dan identifikasi. Uji vanilin, asam sulfat, perubahan warna. KLT dengan bereaksi anisaldehida dan reaksi oksidasi. Selanjutnya ada isolasi. Yang pertama, destilasi uap, minyak sirih, ekstraksi pelarut, dan kromatografi kolom. Analisis strukturnya bisa menggunakan GCMS, senyawa volatil, IR, gugus fungsi, NMR, rangka karbon, dan UV phase sistem terkonjugasi. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.